Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan materi Bahasa Indonesia. Ini pertemuan ke-6 ya, untuk KD 3.2 dan 4.2, menulis teks berita. Pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Untuk memulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk, kita mulai. Bagaimana senam yang kalian lakukan? Apakah bisa diikuti dengan baik? Nanti di akhir KBM ini kita videokan ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Melalui teks berita yang didengar dan dibaca, peserta didik dapat 1. Menuliskan teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajiannya. 2. Membacakan teks berita yang ditulis. Nilai sikap yang diambil dalam pembelajaran ini adalah tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk isi teks berita yang kita susun dan bagaimana kita bertanggung jawab untuk membacakan teks berita tersebut.
Lalu, apa pentingnya bisa menulis teks berita? Nah, yang pertama, kita bisa mengekspresikan ide, gagasan, pemikiran kita. Yang kedua, kita bisa melatih keterampilan menulis. Sampai sejauh mana kita bisa menulis dengan baik sesuai dengan kaidah yang benar. Yang ketiga, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Dan yang keempat adalah kreatif sepanjang masa. Orang yang senang menulis berarti dia berjiwa kreatif dan mempunyai kreativitas yang tinggi untuk selalu menulis dan menulis. Semoga kalian bisa ya seperti itu. Ingat-ingat ya, ada dua hal penting dalam teks berita. Yaitu yang pertama, struktur teks berita. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada headline, ada lead, ada body, ada leg. Atau kepala berita, teras berita, tubuh, dan kaki berita. Yang kedua adalah kebahasaan dalam teks berita. Ada kalimat langsung dan tak langsung, ada kata kerja mental, ada konjungsi temporal, ada keterangan waktu, dan yang kelima bahasa baku. 5 aspek ini adalah masuk dalam unsur kebahasaan teks berita. Yuk kita bahas dalam teks berita halaman 15 dan 16. Silahkan perhatikan teks berikut. Ya, teks ini berjudul Seorang Atlet Difabel Harumkan Nama Indonesia. Ya, ini dimaksud dengan headline-nya. Ya, jadi satu teks keseluruhan ini ya jika diubah menjadi satu berita yang benar, dia akan memiliki unsur-unsur seperti yang ada di sebelah kanan. Secara struktur, teks ini mengandung headline ya di bagian judul, mengandung lead atau teras berita di bagian awal, kemudian mengandung body atau uraian penjelasan ya setelah dari paragraf awal sampai dengan sebelum paragraf terakhir. Paragraf terakhir disebutnya leg atau kaki berita. Sekarang kita lihat ya. Dalam bagian lead ya, teras berita ini minimal mengandung apa, siapa, kapan, dan di mana. Apa di sini adalah perjuangan atlet difabel. Siapa di sini adalah Ika Aprilia Dewi. Kapan di sini adalah 24 November 2016. Ya, berita yang ditayangkan. Kemudian di mana? Di Pekan Parparanas ke-15 di Jawa Barat. Ya. Kemudian di bagian body atau penjelasan ada unsur mengapa dan bagaimana. Mengapanya? Mengapa Ika tidak menyelesaikan sekolah formal? Ya, di sini ada. Kemudian bagaimana cara dia berjalan dan mengikuti pelatihan agar bisa ikut lomba. Ya, ini bagian body. Sedangkan di bagian lagi adalah kaki berita. Ini penegasan ulang dan simpulannya. Ya. Di bagian atas ini adalah struktur teks berita. Sekarang untuk aspek kebahasaannya. Kalimat langsung. Ya, kita lihat di sini kalimat langsungnya. Ya. Ini kalimat langsung. Ditandai dengan tanda kutip. Lihat ya, namun sawah ini kalimat langsung. Sedangkan kalimat tak langsungnya dicontohkannya di sini. Perjuangan Ika Aprilia Dewi, ini nomor 2. Ya, kemudian kata kerja mental ditunjukkan dengan saya masih dapat beraktivitas dengan normal. Ya, karena ada unsur perasaan atau mengendarai. Kemudian konjungsi temporal ini ditunjukkan di yang nomor 4. Nah, ini hanya saja. Kemudian keterangan waktu ya ditunjukkan di sana, tapi di sana ini harus dipisah ya penulisannya. Kemudian kata baku dan tidak baku di sini tulis ada 3 ya. Ini baku. Atlet ya, dari atlet yang tidak baku. Kemudian ini tidak baku, cabai harusnya cabai. Kemudian yang ini
risiko, di sini ditulisnya beresiko. Ya, jadi sudah ditulis di sini bahwa yang baku ya seharusnya atlet, cabai dan risiko. Jadi jika kita menulis berita harus ada ya unsur dari teks beritanya dan juga ada aspek kebahasaannya. Ini baru yang namanya berita secara lengkap. Ya, jadi teks berita yang baik mengandung struktur, headline, lead, body, dan leg 5W1H atau adik simba. Kemudian ada unsur kebahasaannya, yaitu kalimat langsung dan tak langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu, kata baku, tidak baku. Sudah jelas semuanya? Ya, harus lebih jelas. Oke, mari kita masuk ke portal Rumah Belajar. Silahkan kalian klik link yang tersedia di tampilan itu ya. Kemudian kerjakan latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 dan tesnya. Ya, portal Rumah Belajar ini adalah sumber belajar yang diprakarsai oleh Kemdikbud. Sangat membantu kita untuk mendapatkan bahan-bahan atau sumber ajar. Di buku paket, kalian bisa mempelajari di halaman 18 sampai dengan 21. Ya, ini adalah materi utamanya atau tujuan utama pembelajarannya. Menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan inti informasi. 2. Menyusun kerangka berita. 3. Mengembangkan kerangka berita. 4. Menentukan judul berita. Dan yang kelima, membacakan berita. Ada 5 langkah ya yang harus kalian ikuti satu persatu. Oke, semakin jelas ya. Ada 2 penugasan untuk pertemuan kali ini, tapi tidak usah khawatir, tidak dikumpul hari ini. Penugasan pertama itu menulis teks berita. Dikumpulkan nanti di hari Senin 10 Agustus 2020 di Google Classroom yang Ibu berikan pada saat pembelajaran. Ya, sumber berita untuk menulisnya yaitu sudah Ibu sampaikan di awal di pertemuan sebelumnya. Simak kembali tayangan misa awal tahun Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta. Link YouTube-nya ada di situ. Yang kamu lakukan adalah 1. Susun kerangka beritanya 5W plus 1H atau adik simba di buku contoh di halaman 18. Kedua, susun teks berita berdasarkan kerangka tersebut. Beri judul yang menarik dan ada 5 kaidah kebahasaan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tandai struktur beritanya. Ada headline, lead, body, dan leg. Kamu bisa lihat contoh slide ke-12 dalam materi ini atau buku paket halaman 10. Yang keempat, uraikan unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Ada 5 ya. Contohnya ada di slide halaman 12. Oke, penugasan yang kedua, membacakan teks berita. Juga tidak dikumpul hari ini. Dikumpulkannya hari Rabu 12 Agustus 2020 dalam bentuk rekaman dikirimkan ke Google Classroom dan Ibu posting pada saat KBM. Membacakan teks berita ada beberapa rambu-rambunya. Cermati kembali teks berita yang sudah kalian buat dalam penugasan 1. Jadi ini penugasan proyek ya. Penugasan 1, penugasan 2. Kemudian yang pertama, pahami baik-baik kalimat dalam teks ya berita yang kalian susun itu. 2. Komunikasikan isi teks berita yang kamu tulis dengan cara menyampaikan ke orang lain. Ya, artinya kamu membacakan teks berita. Artinya juga ini direkam. Ya. Jadi direkam dengan kamera video, jadi kelihatan muka. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacakan teks berita. 1. Lafal.
itu pengucapan yang jelas. 2. Intonasi, nada naik turun suara. Yang ketiga, jeda, koma, titik, penghentian sementara. Yang keempat, itu vokal, a, i, u, e, o, kenyaringan suara. Yang kelima, ekspresi atau mimik wajah saat membacakan berita. Ya, harus semenarik mungkin. Oke, rambu-rambu yang keempat, rekaman seperti pembaca berita. File maksimalnya 4 menit. Contoh pembacaan berita dapat kalian lihat di YouTube Bu Sisil pada pertemuan pertama. Oke, selamat berjuang ya. Kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Jadi hari ini hanya memahami materinya saja, memahami tugasnya saja, dan masih punya banyak waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin untuk mengumpulkan tugasnya. Menulisnya boleh di kertas, boleh di buku latihan, yang penting bisa didokumentasikan saat dikumpulkan. Ya, walaupun ini PJJ, tetap semangat ya. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia bersama Ibu Sisil. Video refleksi hari ini, lihat kembali senam otak kanan dan otak kiri. Ya, Ibu menantang kalian untuk challenge. Ya, coba videokan di akhir KBM hari ini. Challenge-nya adalah kirim video kalian semenarik mungkin ke WA Bu Sisil. Boleh berkelompok, boleh pribadi. Yang bagus akan diunggah. Ini challenge ya. Ibu kira semuanya pasti mau untuk mengikuti challenge ini. Kemudian refleksi pembelajaran hari ini masuk ke menti.com, tapi harus dari Google Classroom. Jangan langsung klik di browser, tapi di Google Classroom. Masukkan kode 744497. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang PJJ Bahasa Indonesia sampai pertemuan ke-6 ini? Ungkapkan perasaanmu di situ. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah belajar bersama Bu Sisil. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menikmati pembelajaran jarak jauh ini dengan bahagia. Tuhan memberkati.